Bukan puter gitu. Apa lagi? Kue terus? Kapas alkohol. Terus ada obat apa di situ? Heparin. Namanya heparin. Udah buru dong. Yang mana itu? Yang itu satu lagi. Mulai. Ulang. Bukan 3S. Salam, senyum. Selamat pagi Ibu. Saya perawat Kartika. Saya yang berjaga di sini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Boleh sebutkan namanya siapa Bu? Ya. Kalau yang salam senyum siapa yang tadi selamat pagi, gitu ya. Harus komunikasi ke pasiennya. Kalau pasiennya sadar. Kalau pasiennya nggak sadar, tetap komunikasi. Tapi harus ditemenin dengan satu orang perawat atau boleh sama keluarga. Ya, nggak boleh sendirian. Boleh sebutkan namanya Bu. Terus apa lagi? Kalau pasiennya sadar, boleh ditanya, Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Atau bagaimana tidurnya semalam? Nggak ada? Bagaimana tidurnya semalam? Enak atau enggak? Ya, kalau nggak sadar nggak usah ditanya keadaan. Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Siapa yang mau jawab? Nah, terus apa lagi? Menjelaskan prosedur. Bu, di sini saya akan melakukan pengambilan darah untuk mengecek analisa gas darah ini. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi kan suka bertanya. Sebelum saya mengambil darah, ada yang mau ditanyakan Bu? Ditutup tirainya ya. Apa lagi? Siapkan formulir pengiriman. Siapkan formulir pengiriman. Formulir pengiriman yang dicantumkan ada nama, nomor rekam medis, saturasi oksigen, suhu, sama FiO2. Nama, nomor rekam medis, formulir ya. Nama, nomor rekam medis, saturasi oksigen, suhu, sama nilai FiO2. Habis itu apa lagi? Cuci tangan. Perhiasan semuanya nanti ada videonya dulu. Terus apa lagi? Dekatkan alat deketin ininya biar ngambilnya nggak jauh-jauh. Terus apa lagi ya?
Benar. Satu minggu, nanti minggu tenang, minggu depannya lagi. Ini pelajarannya tingkat 1 semester 2. Gimana caranya? Mana? Gimana caranya? Masa tingkat 4 radialis aja nggak tahu, turun lagi ke tingkat 1. Yang kayak gimana arteri? Arteri itu yang kayak gimana? Yuk, cutting. Udah cutting arteri aja nggak tahu. Yang kayak gimana arteri? Ya, yang kayak gimana? Yang berdenyut. Nadi di sini nih. Itu arteri, nadi itu arteri. Gimana cara ngeceknya? Kalau radialis sejajar sama ibu jari. Kalau brachialis gimana? Gimana? Sejajar dengan? Udah tingkat 4. Radialis sejajar dengan siku. Sejajar dengan? Coba. Yang radialis ada nggak? Ada nggak denyutannya? Radialis di mana? Ada? Gimana ngeceknya? Oh kayak gitu ngeceknya? Ngecek nadi aja nggak bisa. Ngecek nadi itu nggak boleh pakai jempol. Kenapa nggak boleh pakai jempol? Karena jempol tuh ada denyutannya, ya. Jadi ngeceknya gini, ya. Kakak tingkat, ngecek nadi tuh kayak gini. Kalau brachialis, sejajar dengan kelingking. Mana coba ada nggak denyutannya? Kejauhan. Nah di sendirinya aja nggak tahu. Coba ada nggak? Bukan di situ. Cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Kejauhan. Sini nih. Mana ada nggak? Ada nggak? Ini siapa namanya? Rizky. Mana coba Rizky? Sini Rizky. Udah tingkat 4 ngapain aja? Mana? Ada nggak? Ada. Yang kayak gimana? Sini dulu. Yang berdenyut. Mana denyutannya? Situ coba ada. Demi ungker. Arteri itu ada banyak. Ada di mana aja selain radialis brachialis? Gini ya ngeceknya ya. Jangan begini nanti dikira kalian yang ngecek. Begini ya. Karotis. Di sini ada. Di sini ada. Terus apa lagi? Apa?
Epitel di mana? Di sini, ya. Lutut atau jangan dengkul. Terus apa lagi? Dorsalis pedis. Dorsalis pedis. Dorsalis pedis di sini. Terus satu lagi? Temporalis di mana? Di mana? Yang mana coba? Iya di kepala yang mana? Mana coba denyutannya? Pelipis. Itu ya, itu arteri. Bedanya arteri sama vena. Kalau vena bisa dilihat. Vena itu nih yang biru-biru, ya itu vena. Itu bisa dilihat. Kalau arteri tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan atau bisa diraba, ya. Itu bedanya vena sama arteri. Udah kan? Tinggal satu. Terus dua. Lanjut apa lagi? Tentukan daerah yang akan dilakukan penusukan. Di mana? Di radialis ya. Di radialis. Di sini. Caranya sebelum kita melakukan penusukan apa lagi? Terus Seven squid. Isi heparin. Allen test. oke. Lakukan Allen test. Allen test itu kayak gimana? Allen test itu kayak gimana? Ini Rizky. Allen test. Allen test itu kita tentukan mau yang ditusuknya mau sebelah mana, ya. Allen test itu gimana? Iya. Ya. Terus ini. Buka tangannya. Lepas. Lihat kembalinya. Coba ulangi. Ulangi. Ya. Pencet kan? Ya. Nah, lepas. Kembalinya berapa detik? Kalau misalnya cepat berarti sirkulasinya bagus. Kita mau menentukan mau yang mana nih? Ya. Itu ya. Ditahan ininya, si arterinya. Mau yang mana yang kita tusuk? Misalnya mau sebelah mana? Oke. Di sini aja. Terus apa lagi yang harus disiapkan? Pasang dulu ya. Cek suhu. Cek suhunya. Kemudian saturasi oksigen. Ini jangan lupa ya. Saturasi oksigen. Terus FiO2. Oke, cara ngitung FiO2. Oksigen yang kita hirup ini berapa persen? Berapa persen nilainya? 98% Oksigen yang kita hirup. Coba dilihat di Google. Berapa persen? Udara bebas yang kita hirup itu berapa persen nilainya? Berapa? 20%. 21.
21%. Ingetin ya, udara bebas ini yang kita hirup itu 21%. Kalau misalnya pasiennya dipasang oksigen, oksigennya nasal kanul. Nasal kanul itu berapa liter maksimal? 2 sampai 5. 1 sampai 6. 1 sampai 6. 6 apa 5? 5. Oke, nanti dilihat lagi ya, belajar lagi. Kalau pasiennya pakai nasal kanul 3 liter 3 lpm, setiap 1 liter itu 4% nilainya. Kadar oksigennya itu 4%. Setiap 1 liter kadar oksigennya 4%. Kalau 3 lpm berarti berapa persen? 12%. Nasal kanul itu kan ada kita masih bisa menghirup udara bebas kan? Karena dia nggak masuk semua, nggak kayak gini. Jadi udara bebasnya masih masuk. Nah, udara bebas tadi berapa? 21%. Berarti 12 ditambah 21%. Berapa FiO2-nya? 33. Ya, itu cara ngitung FiO2. Pokoknya setiap 1 liter itu 4%. Sama udara bebas itu 21%. Kalau pakainya non-rebreathing mask ditambah udara yang di luar nggak? Ditambah udara bebas nggak? Enggak ya, karena dia ketutup semua. Jadi menghirupnya udara yang oksigen yang dikasih, gitu ya. Kalau simple mask, cari sendiri ya. Itu pelajaran tingkat 1. Masih kita balik lagi ke tingkat 1. Itu cara ngitung FiO2. Setiap 1 liter itu kadar oksigennya 4%. Gitu ya. Udah dicek suhu, kemudian saturasi oksigen, sama hitung FiO2-nya. Baru kita deketin alatnya, kita siapin. Kalau mau pakai yang ini, yang squid 3 cc, harus dengan heparin. Heparinnya berapa? Dilihat. 0,1. 0,1 ya. Ini heparinnya. Jangan lupa dikasih heparin dulu ya heparinnya. 0,1. Heparin itu untuk apa? Heparin itu antikoagulan, pengencer darah. Ini ya, nih sedikit aja, satu strip ke 0,1 itu satu strip segini heparinnya. Kalau pakainya yang ini, yang squid 3 cc, harus pakai heparin. Kalau pakainya yang squid aja deh sedikit. Kalau pakainya yang squid aja deh, tidak perlu menggunakan heparin. Gak usah pakai heparin karena ini khusus untuk AGD ya. Bentuknya kayak gini, gak usah diginiin, gak usah, emang begini. Dari sananya kayak gini ya. Jadi jangan diginiin, nanti darahnya nggak naik. Emang sengaja begini dari sananya, emang begini.
3 cc. Yang baru, dia kan ada longgarnya. Kita giniin, kita kencengin, ya, biar nggak ada udara. Kalau yang AGD nggak boleh diginiin, emang begini, dari sananya begini. Nanti kalau kalian giniin, darahnya nggak naik ke atas. Nah makanya yang ini tidak perlu menggunakan heparin. Yang squid AGD tidak perlu menggunakan heparin, karena ini khusus untuk AGD. Kalau squid AGD-nya nggak ada, boleh pakai squid 3 cc, tapi harus pakai heparin. Ini ya, pakai heparin. Jarumnya di safety box. Deketin semua alatnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Bu, kalau pas awal tes dianya kembalinya lama, itu kita tetap lanjut. Ya. Berarti alat tesnya positif atau negatif? Ya, dari. Berarti sirkulasinya kurang, ya. Makanya kenapa bilang pernah tes itu, karena sirkulasinya kurang. Berarti kalau sirkulasinya kurang, berarti ada masalah di pasiennya, ya. Oke, terus apa lagi? Udah. Jangan lupa, kalau pakai squid 3 cc tadi harus pakai heparin. Kalau pakai squid AGD, ya, karena khusus buat AGD. Ada apa lagi di situ? Tusukan jarum 45 derajat untuk arteri radialis dan brachialis. Lihat ini ya, caranya ini ditekan dulu, kencengnya, yang denyutannya kencang sebelah mana, terus di giniin, dilonggarin sini, sini. Nah, ini ya, ini. Kalau kalian mau masuk dari sini, diginiin ininya, ya. Dicari dulu kalian yakinnya di mana, yang kencang denyutannya di sebelah mana. Begini, carinya begini ya, carinya gini. Kalau kalian yakin di sini kencang denyutannya, dibuka, bukan di iniin, ya, dibuka. Gini. Posisinya desinfektan dulu ya. Enggak apa-apa. Kesekaya deh. Ini ya. Di desinfektan dulu. Setelah didesinfektan, ditusuk 45 derajat itu segimana? Miring. Setengah dari ini ya. Gini nusuknya. 45 derajat. Kalau gini 90. Gini nusuknya. 45 derajat. Boleh kanan, boleh kiri. Terserah kalian. Boleh kanan, boleh kiri. Ya. Kenapa harus diradialis sama brachialis? Kan masih ada yang lain. Ada femoralis, ada popliteal. Kenapa? Boleh nggak di femoralis? Boleh nggak di popliteal? Boleh. Boleh. Di arteri mana aja boleh. Nah, kenapa di radialis sama brachialis? Karena kalau misalnya di
resiko tercampur dengan darah venanya itu tinggi. Darah vena sama arteri itu beda, ya. Resiko terkena campuran darah venanya itu tinggi, makanya harus diradialis sama brachialis. Udah nggak pakai yang di femoralis, tapi di rumah sakit masih harus pakai yang di femoral. Resiko perdarahannya juga tinggi kalau di femoralis. Resiko perdarahannya tinggi kalau di femoralis. Begini posisinya ya. Kamu di sini aja. Nanti pencet ini. Ini pencet. Nanti. Yuk pencet. Jangan kencang. Ada airnya. Kencang. Pegang ini. Pegang ini yang muncrat nanti. Iniin. Nih. Pegang ininya. Nah. Jangan kencang ya, jangan kencang. Nih, ada denyutannya. Sini. Santai. Nah, di mana? Ada wanitanya enggak? Oh, ada. Ada ya? Kalau udah yakin di sini direnggangin ini ya. Terus ditusuk bevelnya di atas ya. Tahu bevel? Ya. Bolong jarum itu di atas. Begini posisinya. Mana dia nggak keluar? Tuh ada ya? Tuh kelihatan nggak? Nggak naik tapi. Coba kencengin. Nih, tuh darahnya ya. Kelihatan nggak? Yang merah nih. Ini kalau ke pasien beneran dia begini, jadi dia naik sendiri begini. Nggak usah kita tarik. Yuk, terus. Tuh, dia naik sendiri ya. Terus. Sampai berapa cc? Berapa cc terus? Jadi nggak usah kita tarik begini, dia udah naik sendiri karena ada denyutannya, ya. Terus, udah sarapan kan? Iya. Terus ya sampai 3 cc. Terus, ya udah sampai 3 cc, udah begini. Tangan yang ini dilepas, ini pegang, ambil, kapas ini boleh, ya ambil, gini, ya, jangan ini begini, ini ngambil ke sini, nggak boleh ya. Tahun kemarin tuh kebanyakan kayak gitu, yang ini didiemin, yang jarum ditinggalin. Sini, kan posisinya kayak gini, kalian masuk, posisinya kayak gini, udah nggak usah dipencet, muncrat. Pegangin yang jarum ini, jangan sampai goyang. Ambil sama yang ini. Makanya kenapa alatnya harus dideketin? Ya harus di sini. Bukan tadinya kayak gini. Kenapa kalian suka kayak gitu ngambilnya? Lupa. Alatnya nggak dideketin. Butuh bantuan orang lain. Ya, pegangin ininya. Tusukin ke karet. Tusukin ke karet, jangan ditutup lagi. Nanti kalian ikut tusuk. Masukin ke ini, ditahan selama 5 menit. Harus begini selama 5 menit. Jangan ditinggalin. Resiko perdarahan. Gini. Ya. Udah. Nanti muncrat darahnya. Gak usah pakai pain lagi. Makanya ditungguin ininya harus sampai
Oh, iya, apa ya? 5 menit. Udah habis itu? Udah 5 menit, boleh diplester. Terus apa lagi? Bereskan alat. Tuh, harus sampai 5 menit baru diplester ya. Bereskan alat. Ininya tutup, kirim ke lab. Jangan lupa diganti ya jarum. Nah, kalau pakai yang ini, kalau pakai yang ini, ayo, cat. Nggak usah pakai heparin ya. 45 derajat sama. Ini tuh, jadi dia naik sendiri. Kalau kalian posisinya ininya begini, nanti dia nggak naik. Jadi biarin posisinya kayak gini, biarin di sini. Nanti dia ngedorong sendiri sama denyutan. Yuk. Kalau nggak naik-naik, boleh agak ditarik sedikit, sedikit aja. Nanti udah biarin. Ininya kurang ini nih. Udah. Tiga selesai ya. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ini buat tutupnya. Boleh pakai karet. Kenapa kok pakai karet? Biar tidak ada udara yang masuk. Ya. Kalau misalnya kalian nggak pakai karet, pakai yang ini, takutnya begini nantinya. Kalau pakai karet dia nggak bisa ditarik, ya kan? Ya. Jadi harus pakai karet. Kalau pakai speed speed AGD boleh kayak gini, kayak gini tutupnya. Kirim ke lab. Ada yang mau ditanyain? Tadi kan ibu bilang kalau yang nggak pakai split AGD itu nggak usah pakai heparin. Nah itu yang split AGD emang udah ada heparinnya? Iya, udah ada heparin. Khusus AGD. Speed AGD itu khusus AGD, nggak bisa dipakai yang lain. Terus heparin itu nanti mempengaruhi hasilnya atau gimana? Heparin itu antikoagulan, biar darahnya enggak beku. Biar darahnya enggak beku, tidak akan mempengaruhi hasilnya. Biar darahnya enggak beku. Berarti itu tadi heparin dimasukin dulu, nanti Enggak dimasukin. Ini ya. Ini kan ada heparinnya 0,1. Kan saya bilang jangan ditekan, jangan ditarik, biarin aja. Ya, nanti dia kedorong sendiri. Kalau heparinnya dimasukin, nanti heparinnya masuk dong. Nanti di sininya tetap beku ini. Jadi heparinnya nggak usah dimasukin. Kan ini posisinya begini. Udah ada heparinnya. Tusuk aja. Posisinya kalian kayak gini. Nggak usah dimasukin dulu heparinnya begini. Nggak usah. Biarin ini tuh untuk darah yang di sini biar nggak beku, gitu ya. Jadi nggak usah didorong heparinnya, nggak usah dikasih heparin dulu. Gini, biar oke. Ini ya ceritanya ya, ini heparin ya.
naik sendiri. Kalau kalian dorong begini, dia nggak akan naik. Nggak akan naik nanti squidnya ininya, ya. Jadi heparinnya biarin di sini. Posisi ngambilnya begini. Nggak usah dimasukin. Ya. Ya, ada lagi? 0,1. 0,1 strip aja. Posisinya kayak si kenapa harus dimasukin AGD maksudnya kayak posisi Ya. 0,1 iya. Biar apa? Kenapa sih kok darah harus dimasukin es? Biar menjaga. Biar nggak lumpuh darahnya. Biar nggak lisis, biar nggak rusak darahnya. Darah kalau dibiarin itu nanti rusak. Nanti kalau misalnya kalian jadi perawat, terus kalian udah ngambil hasil lab, ya udah ngambil darah, terus kata labnya, darahnya lisis. Nah berarti darahnya rusak, harus diambil ulang. Gitu. Makanya kenapa lab itu darah itu nggak boleh lama-lama di luar ruangan, nggak boleh lama-lama di suhu ruang, takut darahnya rusak. Itu. Nah, ini di dalamnya harus ada esnya. Kalau di rumah sakit, dia nggak pakai ini, pakainya langsung dimasukin ke plastik biasa sama foamnya, langsung dikirim pakai tub. Jadi cepet, nggak nunggu beberapa menit lagi. Kalian tahu kan tub di rumah sakit, yang dipencet-pencet langsung kirim. Dia nggak nunggu 5 menit, nggak nyampe 5 menit. Kalau kalian harus ngirim jalan kaki ke lab, dilihat di RSDP, labnya jauh kan? Jalan kaki gini, makanya harus pakai es. Pernah ngambil PRC, darah PRC yang buat transfusi? Belum. Nah nanti kan pakai box. Kalian tahu box transfusi? Nah itu dalamnya apa? Es kan? Nah kenapa dikasih es? Nggak lisis. Biar darahnya nggak, karena nggak boleh darah itu nggak boleh disimpan di suhu ruang